Aku Salary Nauran, jasa tempat 220144. Di sini aku bakal buat video tutorial TK 9, sistem informasi lingkungan. Jadi langkah yang pertama harus kita lakuin adalah membuka aplikasi Global Meter. Setelah itu, open your out data files, kita masukin ke medium, dem, tebing, breksi. Terus kalau udah kita open. Nah, kalau udah kayak gini, kalau udah masuk kayak gini, kita ke file, terus kita cari ke general contour. Nah, kalau udah, ini description-nya general contour, ini satu. Kalau misalnya udah, kita ke contour bounds, terus draw a box. Ini kita ambil plottingan ya. Nah, kalau udah, usahain masuk semua. Kita bisa pindah oke, terus ini global project UTM-nya. Terus kita ke oke, kita tunggu. Kalau misalnya udah muncul kontrak kayak gini, kita bisa ke file, terus ke export vector data. Terus kita cari ke bawah, terus export step file, terus ini ke export lines, terus kita taruh di mana stepnya ini mau kita file mau kita taruh praktikum seal, terus cara 9, cara ini, terus kita kasih nama kontur acara 9. Kalau udah bisa kita save aja, terus oke. Nah, kalau misalnya udah, kita ke ini AdSense, terus kita klik kanan, scan layer, terus scan properties, terus ini 49S ya koordinatnya, terus apply, terus oke. Kalau udah, bisa kita klik kanan di ini, terus add data. Nah, terus kita masukin data yang tadi yang udah kita save. Bentar ya. Nah, kalau udah kita masukin aja kontur acara 9-nya ini. Terus kontur acara 9 kita add. Terus kita juga ada nge-add beberapa kayak dem itu ya. Itu caranya sama. Bentar. Itu ada di file ini medium ortho sama ini juga kita add ya. Udah. Terus posisinya itu medium ortho tebing ini ada di bawah kontur acara 9. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, nah kalau udah kita bisa klik kanan ini, terus properties, terus break bus height ini floating on, ini kita masukin dem medium dem tebing, terus oke ini tetap custom, ini 1000, ini 1. Nah, jadi kita ngelakuin hal yang sama ya, sampai di medium orthonya juga gitu, properties, terus bus height, terus floating, ini kan udah dem kan, dem tebing ini. Nah, kalau nggak, terus ini 1000, terus 1, terus apply, terus oke. Terus yang di contour juga properties, loading, terus bus height, terus ini floating, terus ini diganti di dem, terus add, ini 1000, ini 1 juga, apply, tunggu bentar, terus oke. Kalau udah bisa kita zoom to layer. Nah, kalau udah kita klik kanan, terus zoom to layer. Nah, kalau kayak gini kita bisa ganti warna konturnya dulu, klik kanan, properties, terus simbology, ini kita ganti warna jadi electron gold, terus oke. Terus apply, loading, terus oke. Nah, ini yang medium dem tebing breksi ini kita checklist ya, nanti itu masih loading. Nah, kalau udah kita checklist, jadi itu hasilnya kayak gini. Ini ada bagian yang bolong kalau nggak salah karena pengambilan foto udaranya itu atau menggunakan drone itu maksudnya filenya tuh nggak dimasukin semua. Nah, selanjutnya kita akan membuat desain 3D ya di bagian kedua. Membuka aplikasi Global Mapper, kalau udah kita open your own data file. Nah, kalau udah kita masukin data demnasnya yang acara 2 kemarin. Kalau udah kita checklist aja use selected project ini, terus oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita ke configuration. Nah, kalau udah ke configuration, projectionnya ini kita ganti ke UTM. Nah, kalau zonanya kan 48 kan, min 48. Kalau udah bisa kita apply, terus kita oke. Terus kalau udah kita ke file, terus kita ke export raster and elevation. Nah, export raster and elevation data. Kalau udah kita cari yang data export data XYZ-nya. Nah, kalau udah kayak gini, kita pencet
kita bisa pencet oke saja. Terus ini kalau udah kayak gini, kita pencet export bonds, terus draw a box. Nah, kita ngebagi yang kayak mewakilin gitu loh. Bebas sih menurut mau yang mana, mau gede mau kecil tuh bebas. Terus oke. Terus pastiin UTM-nya ya, Global Project UTM Matters. Kalau udah benar bisa kita oke. Nah, terus bisa kita kasih nama, kita save di folder yang kita mau. Bentar, acara 9, acara 1. Nah, X, Y, Z. Kalau udah bisa kita save. Kita tunggu dulu loading. Aku jeda besok. Nah, setelah kita dari global mapper, kita ke Sulfur lagi. Kita tambah ini, menambah data itu bisa dari ini, new plot ini untuk nambah data, untuk nambah kertas baru. Kalau udah kita ke file, terus ke open, terus kita masukin data yang tadi yang kita, bentar. Kan tadi ke file, terus open, kita pilih data yang kita mau, data XYZ tadi deh, bukan yang kita mau. Nah, kalau dia nggak muncul kayak gini, bisa kita alt file dulu semuanya biar muncul ya. Nah, ini kan, terus kalau udah kita pencet open. Kita tunggu, kalau udah kayak gini, bisa kita pencet oke. Nah, kita tunggu bentar. Masih loading. Kalau udah kayak gini, kita ke file, terus kita ke save as, terus kita save di mana yang kita mau, kita praktikum sil, acara 9, maksudnya ini, kita kasih nama DLN. Nah, tipe filenya juga, BLN deh, bukan DLN, BLN. Terus, tipe filenya juga BLN ya, terus kita save. Kita tunggu. Nah, kalau udah kayak gini, ini apa saja? Kita bisa ke grid, terus ke data, terus file BLN-nya ini kita pencet file namanya, file of tipenya ini tetap Alregens tipe bla 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 itu, terus kita open, terus nunggu, aku jeda biar gak lama. Nah, kalau udah kayak gini, grading methodnya ini kita ganti ke natural neighbor ini. Nah, kalau udah, kita output grid filenya itu kita kasih nama BLN grid. Nah, ini tipenya nggak GRD ya. Kalau udah, bisa kita pencet save. Terus ini kita oke. Bentar loading, aku jeda biar cepet. Kalau udah muncul kayak gini, ini kita close. Terus yang di belakangnya ini juga bisa kita close. Ini kita pencet no. Setelah itu bisa kita ke plot. Ini new contour map. Terus kita masukin yang BLN grid ini. Terus open. Nah, kalau udah kayak gini, kalau udah pas ke ini, tadi kan kata saya lupa di landscapein kan. Caranya itu bisa diklik kanan, terus mana back setup, terus landscape, terus oke. Nah, ini kan nggak pas lagi kan, jadi udah kita pasin lagi kayak gini. Kalau misalnya masih ngerasa kegedean bisa dikecilin, bebas sih. Nah, setelah itu kita ke ini ya, new 3D server, itulah. Terus BLN grid-nya, terus kita open. Nah, ini bisa kita pas-pasin lagi, kita kecilin. Kita taruh di bagian kiri bawah, kita kecilin. Tapi kalau misalnya lebih gede dari yang di atas juga nggak apa-apa ya, bebas sih. Nah, kalau udah, nah ini tuh yang right exit sama top exit itu pastiin checklist ya. Terus kalau udah exitnya ini kita pencet, terus nanti muncul kan kayak gini. Explainnya ini kita ganti jadi XZ. Kemudian kalau udah kayak gini kita scroll lagi sampai bawah, terus propertiesnya yang ini kita pencet yang tanda tambah di bawah, terus muncul kayak gini. Fontnya ini kita ganti Times Roman. Bisa nggak sih diketik? Oh, nggak bisa, kita scroll manual aja ya. S S Y S T S T S T S T S T mana T? Y S W T. Nah, Times Roman. Terus size-nya 10. Nah, kalau misalnya udah kita ke left axis. Ini axis plan-nya XY tetap. Kalau udah di angle degrees-nya ini jadi ganti 180. Terus di fontnya ini Times New Roman. S S T T S T S T S T S T S T S T mana S, nah T T Times New Roman. Ini size-nya juga 10.
Setelah itu, aduh, kepencet. Kalau udah kita ke bottom exit, ini nggak dirubah ya, kita cuma ngomong rubah fontnya doang. Ini Times New Roman juga, ST, ST, ST. MST, ST, 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 mana ST, WT, ST, ST. Nah, apa sih, ntar Times New Roman 10. Kalau misalnya udah, nah kalau udah kayak gini kita ke 3D Surface ini, BLN ini, di material color, ini kita ganti ke rainbow. Nah kalau udah kayak gini, kita scroll lagi ke bawah, base-nya yang show base-nya ini kita centang. Terus yang fill properties-nya ini kita kasih tanda plus dulu. Terus color-nya ini yang 40% black ini kita rubah jadi warna coklat, brown. Nah, selanjutnya, jadi kalau udah kayak gini kita ke atas lagi general, show color-nya ini kita centang. Ini kita taruh di sebelah kirinya 3D. Nah, jadi ini 3D-nya bisa kita kecilin aja. Kecilin dikit aja. Kalau misalnya nih menurutnya kekecilan lagi bisa kayak kita atur-atur gitu lah. Aku jeda dulu biar cepet. Nah kalau udah kayak gini, ini kan udah aku rapin juga, kita ke 3D surface lagi, terus kita ke lightning, terus yang horizontal sama vertikalnya ini kita warnanya ini kita atur aja gitu kecerahannya, horizontalnya sama vertikalnya sih bebas. Jadi aku jeda dulu biar cepet. Kalau udah kayak gini, kita klik kanan lagi di 3D analysnya nih, terus kita ke trackball. Nah, kalau misalnya ini fungsinya tuh bisa kayak geser-geser di 3D-nya gitu loh. Aku jeda dulu. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, nanti bisa dinaikin ke atas ya, walaupun offside. Terus klik kanan lagi, terus kita ke add. Nah, terus kita ke contour layer ini. Terus kita pilih data BLN grid ini, terus kita open. Nah, kalau misalnya udah muncul kayak gini kan konturnya, kita klik kanan di contour BLN grid ini. Terus kita ke klik kiri biasa. Nah, terus di bawah ini, bentar. Nah, kalau udah kayak gini kan kita bisa klik aja di sini, terus kita ke levels, terus kita cari major contour every ini, kemudian kita cari major contour ini, terus line properties plus kita klik, terus kita rubah warnanya ini black ini jadi warna orange, like orange. Kalau misalnya udah ini kita rubah jadi 0,03. Terus kalau misalnya udah show labelsnya ini kan show labelsnya kita centang. Kemudian minor ini kita rubah juga colornya ini jadi warna light orange. Terus widthnya 0,01. Terus show labelsnya ini nggak usah kita centang. Ini nggak usah kita centang ya. Kemudian, nah terus font properties ini kita pencet. Terus ini kita rubah Times New Roman 10. SWT, ST, 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 Times New Roman udah 10 kan. Nah, kemudian kalau misalnya udah kita scroll sampai atas, nah yang major contour ini kita ganti jadi 4, karena kan contour itu ada 4 garis. Kemudian, jadikan contour minimum, minimum contour sama maksimal contour sama interval contour sebenarnya bisa diatur. Tapi kan di tutorial video kan nggak ada cara pengaturannya kan, dan nggak diatur juga, jadinya nggak usah diatur. Nah, kalau misalnya udah yang di contour sini, kita bisa ke color skill, klik kiri, terus kita scroll sampai bawah. Intervalnya bisa kita ganti di label, terus di interval bisa ganti ya, kita sesuaiin aja sebenarnya tuh. Nah, kalau misalnya udah kita ke left map, terus ke bagian left axis, terus general, terus mana labels, ini kita ganti angle degrees-nya itu 180. Terus area fontnya ini kita ganti Times New Roman ST 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 M S T P S T T mana sih T S S S aduh Times bentar bang susah
Times New Roman ini size-nya 10. Kalau misalnya udah, kita ke bottom axis. Terus ini kita ngerubah fontnya doang ya. Times New Roman 10. Kalau misalnya udah, kita ke contour and grid, major contour every-nya kita rubah jadi 4. Terus kemudian kita ke major contour, ini black-nya ini kita rubah jadi ke light orange. Terus apa nih, width-nya ini kita jadi 0,03. Terus kemudian ini kita centang. Terus minor contours-nya ini kita rubah juga jadi light orange, ini jadi 0,01. Terus ini nggak usah kita centang, ini labelsnya, fontnya kita ganti jadi Times New Roman, ukurannya 10 ya. Bentar, susah nyarinya nih bang. ST. Nah, Times New Roman ini 10. Terus kalau misalnya udah, ini bisa kita ke file, terus save as, terus kita kasih nama acara 9, jadi fix jadi acara 9. Kalau udah, kita save. Udah. Sekian dari aku, saya mohon dimaafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.